Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Handayani dengan NIM 24042245. Baiklah, di pembelajaran kali ini akan membahas tentang konsep negara pemerintah dan ekonomi publik, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, dan pemerintah kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi tugas kuliah saya, ekonomi publik, dengan Bapak dosen pengampu II Permana STMT. Baiklah, masuk kepada materi pertama, ada konsep negara, pemerintahan, dan ekonomi publik. Yang pertama, negara. Organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah ditaati rakyatnya. Unsur pokok seperti wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, pemerintah atau pemerintahan. Sekelompok orang atau sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan negara. Pemerintahan bertindak sebagai pengemudi arah negara menuju tujuan nasional dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada ekonomi publik. Cabang ilmu ekonomi yang membahas urusan publik, masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, misalnya transportasi umum, pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, subsidi, pajak, hingga ketahanan pangan. Baiklah, masuk kepada materi selanjutnya, undang-undang lainnya. Berikut contoh undang-undang penting di bidang penanaman modal dan pengelolaan ekonomi menjadi pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang 1945. Pertama, nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, mengatur tata cara dan syarat penanaman modal atau investasi di Indonesia, baik yang dilakukan investor dalam negeri maupun investor asing. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan fasilitas bagi penanam modal, tetapi tetap menegaskan prinsip kepentingan nasional dan keberlanjutan. Lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi dasar pengelolaan APBN, pinjaman, dan investasi pemerintah agar transparan dan akuntabel. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya menyederhanakan perizinan usaha dan memperluas kemudahan berusaha, termasuk ketentuan investasi. Selanjutnya, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. 1. Membentuk kerangka hukum, seperti aturan jual beli, perlindungan konsumen, pajak, dan regulasi. Yang kedua, memberi subsidi dan mengatur pajak untuk mengurangi beban masyarakat dan mendukung UMKM. Ketiga, menyediakan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang keempat, melakukan distribusi pendapatan dan bantuan sosial, seperti kartu pekerja, bantuan UMKM, dan transfer tunai. Yang keempat, menjaga stabilitas harga dan kesempatan kerja. Yang kelima, membangun infrastruktur, kesehatan, dan teknologi agar pemerataan ekonomi tercapai. Baiklah, masuk kepada materi selanjutnya, mekanisme penyediaan kesejahteraan oleh pemerintah. Pertama, anggaran negara. Contoh, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan APBN APBD untuk program kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan bantuan sosial. Selanjutnya, program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, program kekeluargaan harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan subsidi barang pokok bantuan UMKM. Yang terakhir, interferensi ekonomi, subsidi harga dan pajak, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta perlindungan lapangan kerja. Materi selanjutnya, solusi mekanisme penyediaan kesejahteraan. Pertama, peningkatan kualitas layanan publik, memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah tertinggal. Yang kedua, inovasi pembiayaan, mendorong kemitraan publik swasta, padat karya, dana desa untuk memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan dan partisipasi publik agar anggaran tidak bocor dan program efektif. Sekian video dari saya, terima kasih dan selamat menonton.